Lanjut Pak. Siap duduk Pak Firman. Mas Firman. Oke, Mas Rin. Oke, lanjut belakang. Sopo kae? Mbak Yuni. Oke. Yang baru datang, yang udah skip aja ya. Baik. Bapak Ibu, yang tadi sudah kita pikirkan dan sudah disebutkan oleh Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa segera terwujud ya di gereja kita melalui pertemuan kita pada malam hari. Oke, mulai. Sekarang pakai gerak. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi tanah hijau yang tenang, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesus. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbuka, Yesus besertaku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkau Yesus. Karena engkau Yesusku, karena engkau Yesusku. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Yang berikutnya sapaan dari majelis jemaat akan disampaikan oleh modern sekarang ya ASEAN seperti ini, karena mengingat banyak yang sudah usual. Nanti kalau benar-benar ASEAN nanti bangunnya susah ya, jadi anggap aja ini ASEAN ya. Syareh dan pelecehan cara sehat. Kami berharapkan betul-betul nanti setelah mengikuti Sarasehan dapat kita mendapatkan kekuatan dan juga pengharapan
Tuhan Yesus dan juga Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita semua. Amin. Sebagai orang yang sudah takut duluan, kalau aku manjat, kalau sebentar cuaca tiba-tiba berubah, kalau tiba-tiba licin, kalau dari dalam bangku itu tiba-tiba keluar ular kobra dan seterusnya, gitu. Nah akhirnya orang-orang yang bisa seperti ini akhirnya sinis terhadap segala sesuatu yang baru, sulit sekali menerima perubahan, karena sudah takut duluan. Gitu. Kalau begini, kalau begitu, akhirnya nggak jadi-jadi. Itu tipe orang yang pertama ketika menghadapi kesulitan hidup, begitu. Mereka selalu mengatakan mustahil dan mengatakan tidak mungkin, atau kadang-kadang saya tidak mau. Seringkali mereka menolak kesempatan-kesempatan yang baik dalam kehidupannya. Gitu. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua nih, campers, dari kata camp ya, Mbak Grace ya, kemah atau berkemah. Mereka juga adalah orang-orang yang ingin memanjat tebing sebenarnya, tapi mereka punya kecenderungan untuk mencari titik aman atau mencari zona nyaman bagi dirinya. Niatnya tadi mau manjat tebing, tapi ketika lihat pemandangannya di situ bagus, view-nya bagus, berhenti dulu lah, langsung bikin kemah di situ, foto-foto di situ misalnya, merasa nyaman di situ dan stuck di situ. Mereka awalnya mau, tetapi mereka senang dengan segala sesuatu yang baru, tetapi mereka tidak berusaha untuk mencapainya sampai akhir gitu. Mereka lebih menyukai hal-hal yang tidak berisiko tinggi. Oke, kita ambil yang berisiko, udahlah sampai tengah sini aja, cukup kita bangun kemah kita di sini. Mereka nggak mau sampai ke atasnya. Kadang-kadang mereka suka bosan dan mereka nggak suka sesuatu yang terlalu baru atau menantang. Mereka bisa menggunakan kata-kata, orang-orang yang seperti ini suka bilang, ya udahlah ini udah cukup bagus, udah cukup sampai di sini, udah cukup bagus kok. Ya kita hanya sampai di sini aja, udah cukup pas gitu, udah gak usah ambil lagi risiko yang lebih besar, bahaya nanti. Ini tipe yang kedua, tipe campers gitu ya, camp. Ingin yang manjat tebing tapi akhirnya di tengah-tengah berhenti berkemah dan nyaman di situ. Lalu ada tipe orang yang ketiga dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka ini adalah orang yang selalu berjuang dan tidak mau menyerah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Mereka dapat melihat harapan di balik penderitaan. Mereka mampu melihat harapan di balik penderitaan, jadi nggak fokus di masalah itu aja. Dan mereka tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan. Walaupun beribu rebah di sisiku, mereka tetap maju, gitu ya. Mereka tidak mudah, sudah banyak yang mati nih. Udahlah, COVID ini nggak mungkin lagi, kayaknya selesai di sini. Udahlah, ngapain aku vaksin, ngapain aku pakai masker? Kayaknya di bumi selesai di sini. Mereka tidak seperti itu. Mereka tidak mudah terpengaruh gitu, karena mereka punya tujuan hidup, gitu. Mereka jelas tujuan hidupnya. Nah, mereka ini berani ambil resiko. Mereka berani untuk memikirkan peluang-peluang. Jadi ketika ada masalah, mereka tidak stuck pada masalah, tetapi melihat peluang-peluang gitu. Mereka selalu siap menghadapi apa yang namanya tantangan. Mereka ini selalu tampil percaya diri, gitu ya. Mereka percaya diri karena mereka paham apa tujuan. Jadi lalu mereka juga tidak menyesali kalau mereka tidak berhasil. Nah, ini agak sulit. Kalau gagal gitu mereka nggak menyesal. Mungkin mereka inilah yang menciptakan bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda atau guru yang terbaik. Kira-kira seperti itu. Mereka nggak langsung berhenti ketika gagal. Dan mereka itu belajar seumur hidup. Kalau Pak Tanjung bikin kata kesasi nikah gitu ya, ingat belajar tentang nikah itu seumur hidup gitu ya Pak. Nah mereka belajar seumur hidup tentang segala sesuatu. Mereka dapat diandalkan untuk membuat suatu perubahan. Biasanya yang climbers gitu, orang-orang yang pantang menyerah gitu, yang senantiasa berjuang dalam memenuhi tugas panggilannya sebagai gereja di Sumatera bagian selatan. Sekalipun kita tahu bahwa tantangan itu nggak pernah berhenti, itu selalu datang silih berganti dan berubah-ubah. Next. Ya, ini Bapak Ibu, menurut kita dalam tadi kan konteks tangguh yang kita lihat tadi itu kan dalam konteks KBBI. Tapi kalau sukar dikalahkan, kuat, andal itu kalau menurut KBBI. Tapi kalau menurut kita, apa yang dimaksud dengan tangguh di dalam konteks iman?
Terima kasih. Ya. Ya, Konkretnya itu apa tuh? konkretnya kita hidup ini kan di masyarakat yang majemuk, Mbak ya, yang majemuk berbagai macam kepercayaan di luar sana. Kalau iman kita nggak kuat, kita nggak tangguh, kita akan mudah terpengaruh dengan iman-iman yang lain. Karena banyak kasus ya, banyak kasus karena mungkin karena bergaul sehingga kita terpengaruh yang lain. Tapi dengan iman kita yang kuat, kita tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus sampai kapanpun. Itu Monggo kalau ada yang mau menambahkan. ya, bagus Bu, terima kasih. Kembali kebangkitan itu, gitu. Mengalami kembali keajaiban yang luar biasa dari kebangkitan itu. Kebangkitan bukan hanya suatu peristiwa sejarah, tapi supaya dia menjadi sumber kekuatan dan harapan, gitu. Dan melalui Paskah atau kebangkitan kita dipanggil untuk menjadi tangguh. Jadi Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau begitu Paskah bukan sekedar perayaan tradisional, tetapi Paskah itu tentang ketergantungan dan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah yang memberi kekuatan. Nah, sekali lagi hari Minggu itu namanya ibadah Paskah. Setiap hari Minggu kalau kita datang ke gereja itu namanya Paskah buat kita, gitu ya. Nah, berarti setiap hari Minggu itu saya dan Bapak Ibu kita dibantu untuk mengalami kembali keajaiban itu dan semakin bergantung kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan sebagai yang memberi kekuatan. Jadi bukan hanya kekuatanku sendiri. Peristiwa Paskah itu bukan hanya kemenangan atas kematian, tetapi juga berbicara tentang kehidupan yang kekal, kita tahu itu. Dan ini yang indah, gitu ya, indah sekali materi kita malam hari ini di sini, gitu. Bahwa peristiwa Paskah ini bukan hanya peristiwa Paskah itu berbicara tentang tidak ada yang mustahil bagi Allah, gitu. Bahwa kekuatannya mengalahkan segala sesuatu yang tampaknya tidak dapat diatasi. Saya ketika Bapak Ibu coba Bapak Ibu hayati kalimat ini, saya tersentuh sekali. Dan saya bersyukur saya bisa dapat gambar itu. Ini nakes, ini nggak tahu di mana, mungkin kalau di Jogja kayak gini lah, di Pelitaran depan kampus Sukadewi kayak gini jalannya. Hanya pas-pas orang gitu, nggak bisa dilewatin kendaraan. Sehingga kalau ada orang yang meninggal, ya nggak bisa masuk ambulans ke dalam, harus dipikul begitu. Nah, orang ini sudah tertutup segala macam, udah capek, harus pikul yang berat begitu. Nah, dalam konteks gambar ini menunjukkan bahwa itu sesuatu kemustahilan gitu ya. Mungkin lama-kelamaan nakes akan habis, lama-kelamaan Indonesia akan selesai dan kita akan punah oleh COVID. Mungkin itu gambaran pada waktu itu. Tetapi ternyata Paskah itu mengingatkan bahwa kebangkitan Kristus itu mau menunjukkan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahkan Tuhan mampu mengalahkan segala sesuatu yang tampaknya tidak bisa lagi diatasi. Di pusat gitu. Bahkan semua kalender gerejawi yang ada sekarang ini dia berangkat dari Paskah. Nanti kenapa bisa jatuh di situ perayaan ini, perayaan Rabu Agung, Kamis Putih, Jumat Agung dan perayaan-perayaan yang lainnya itu kenapa bisa tak jatuh di tanggal-tanggal yang itu misalnya? Karena pusat dari iman orang Kristen itu adalah Paskah. Makanya sudah ada kritik, tuh kenapa Natal lebih meriah dari Paskah? Padahal Paskah ini pusat, kebangkitan ini adalah pusat. Jadi Paskah adalah pusat. Kita berani karena kita tahu makna Paskah tadi itu. Tapi bagaimana? Bagaimana kita dapat mengalami kekuatan yang terkandung dalam Paskah atau kebangkitan Tuhan itu? Yang pertama, gampang sekali, dengan berdoa. Ya. Bapak Ibu sudah melakukannya. Bahkan gereja juga mencoba memberi ruang dengan membuat hari khusus untuk berdoa. Setiap pagi jam 6, setiap Sabtu pagi jam 6. Begitu. Karena salah satu cara untuk mengalami kekuatan kebangkitan Kristus itu dengan berdoa, dengan membangun relasi dengannya melalui doa. Kemudian cara yang kedua, kita sudah tahu baca kitab suci, doa setiap hari dengan berdoa dan dengan membaca firman Tuhan. Gitu. Dengan berdoa, dengan membaca firman Tuhan untuk mengetahui isi hati Tuhan, melihat pengalaman-pengalaman orang beriman yang dicatat juga di sana dan merefleksikan kehidupan kita yang ada di hari ini. Kemudian dengan Roh Kudus, dengan kepenuhan Roh Kudus.
Nah, kalau kita sudah selalu berdoa, rajin membaca kitab suci, maka itu mana yang duluan kemudian? Ada Roh Kudus dulu baru berdoa, atau ini sesuatu yang saling berkelindan gitu ya? Bahwa kadang kita nggak bisa berdoa. Bapak Ibu pernah ada dalam masa-masa kekeringan tidak bisa teduh untuk berdoa? Seperti bioskop yang kita nonton Tunggu Baca, ya, Kardinal Lawrence itu, apa masalahnya? Kenapa kamu nggak mau mengajukan diri sebagai paus? Aku sedang dalam problem. Apa problemmu? Aku sedang tidak bisa berdoa. Kalau kami, anak-anak yang baru jadi pendeta itu biasanya kami sering curhat. Aku lagi kekeringan ini. Dan itu sudah dibekali waktu kami kuliah. Ada masa-masa kekeringan rohani, di mana sulit sekali untuk berteduh. Badai dan gelombang hati begitu mengamuk sampai kita nggak bisa untuk merasakan Tuhan di dalam saat teduh. Itu ada waktu. Ada waktu juga untuk tidak mau membaca kitab suci. Sehingga ada hal yang ketiga sebagai cara untuk mengalami kekuatan kebangkitan itu yang menjadi satu kesatuan dengan baca kitab suci dan berdoa, yaitu yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus sendiri yang akan mengajarnya cara berdoa yang benar. Saya pernah menyampaikan refleksi ini dalam sebuah pernikahan di Talang Jawa, anaknya Pak Kus. Kadang-kadang bergantung kepada Tuhan secara penuh itu susah, Bapak Ibu. Setelah menjadi pendeta pun itu masih menjadi pergumulan kalau saya pribadi. Dan di situ ketika saya mempersiapkan renungan itu, saya akhirnya sadar bahwa kadang tidur ketika tidur itu ketergantungan yang penuh, yang luar biasa kepada Tuhan. Karena kalau sudah tidur, bahkan ketika jiwa pun ini diambil, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi selama masih bangun, kita tarik menarik dengan Tuhan. Kadang mau bergantung kepada Tuhan, kadang logika kita, aduh, masa kamu nggak berpikir? Kamu kan punya pikiran gitu. Jadi berbicara kebergantungan penuh kepada Tuhan ini yang gampang-gampang sulit. Karena yang melawan ini adalah rasa ego kita, rasa kemampuan kita, kemampuan pikiran-pikiran kita bahwa aku bisa gitu. Kita berusaha, kita berdoa, tapi habis itu kita pikir sendiri, kita apa sendiri, kita kerjakan sendiri, dan saat kita mengupayakan itu, Tuhan kita lupakan sebentar. Lalu begitu kita gagal, plak, oh iya, baru ingat. Bapak Ibu pernah mengalami itu? Asik sendiri, tiba-tiba gagal, tiba-tiba bermasalah, tiba-tiba ada sesuatu baru kaget. Oh iya ya. Walaupun itu dimulai dengan doa. Gitu. Jadi untuk penuh dengan Roh Kudus itu kita perlu ketergantungan yang penuh. Enggak setengah-setengah. Enggak yang Tuhan mengenai pekerjaanku Tuhan bantu ya, tapi keuanganku tunggu dulu. Nanti aku berkat nikah ya, tapi rumah tanggaku tunggu dulu. Masa depan anakku tunggu dulu. Nah, gitu. Masih ada bagian-bagian yang kita tahan untuk Tuhan masuk gitu. Yang kedua, setelah ketergantungan penuh itu adalah keterbukaan. Jadi dengan ketergantungan itu Tuhan akan mengubah hidup. Gitu. Kadang-kadang mengubah hidup ini saya pikir segala sesuatu di luar kita itu berubah. Tapi kadang-kadang bukan itu yang saya alami. Nanti Bapak Ibu boleh di dalam sharing silakan. Kadang-kadang yang dimaksud dengan ketika bergantung kepada Tuhan, kadang-kadang yang berubah itu ini, kalau saya, ya Bapak Ibu bisa men-sharing nanti. Kadang-kadang yang berubah ini saya, pikiran saya. Lalu ketika pikiran saya berubah, maka segala sesuatu di luar itu saya lihat menjadi berbeda. Oh iya ya, kenapa ini jadi sulit banget tadi aku buat, padahal cuma begini kok, gitu. Ketika sudah berserah, Tuhan udahlah, aku menyerah. Nah ketika udah berserah kayak gitu, tiba-tiba Tuhan ambil alih seluruhnya, pikiran kita berubah, maka kita akan melihat segala sesuatu menjadi dengan cara yang berbeda. Seolah-olah hidup kita menjadi berubah, tapi itu cara Tuhan mengubah kita dengan ketergantungan. Kemudian yang kedua dengan cara keterbukaan. Apa itu pelayanan kita sudah tahu semuanya. Filipi 4 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama. Segala berkat-berkatmu di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Nah, satu ayat ini adalah representasi apa itu tangguh.
bahwa dia tetap bermasalah, tetapi dapat dia tanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan. Aku tetap sakit, tapi aku tanggung di dalam Tuhan. Ekonomi keluargaku tetap krisis, tapi aku tanggung di dalam Tuhan. Jadi saya suka gambar ini indah. Bukan orang yang tidak menangis orang tangguh itu Bapak Ibu. Dia tetap menangis, tapi dia tahu siapa yang harus dia peluk ketika dia menangis itu. Bukan ketakutan, bukan jalan keluar yang lain yang bunuh dia tadi, tetapi Tuhan yang dia peluk dalam tangisan, dalam pergumulan yang sedang dihadapi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukan tidak ada perkara, tetapi dapat ditanggung karena ada Tuhan yang memberi kekuatan. Ya, masuk ke pertanyaan. Nanti silakan Bapak Ibu, pertanyaannya adalah dalam hal apa saja kita merasakan kuasa kebangkitan Kristus dan kepenuhan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Boleh dikembangkan. Aku juga mau ini belum, tapi coba. Saya hanya khusus kepada Tuhan Yesus mempersiapkan, karena label itu adalah seolah-olah kita akan terpaksa sepanjang hidup kita, dan nanti ada endingnya di tengah. Begitu saya ada di tengah-tengah, saya ada perintah jongkok, duduk, ada perintah seperti itu. Kemudian saya memang jongkok dan saya duduk. Di situ saya akan bersuara sekeras-kerasnya. Saya akan berteriak sekeras-kerasnya di situ. Tetapi hikmat mengatakan pada saya, jangan. Kalau kamu bersuara keras, mengatakan sesuatu yang keras, nanti mengacaukan yang lain-lain. Makanya saya hanya diam saja dan menahan saya sendiri. Saya tahan, dan saya tidak berhasil. Kemudian satu lagi pembasuhan, ya. Dalam pembasuhan kaki itu, saya di posisi sudah siap-siap. Saya mempersiapkan diri saya bahwa sudah Pak imajinasikan bahwa yang membasuh bukan majelis, tetapi yang membasuh saya nanti adalah Yesus, membasuh kaki saya. Maka saya juga ibadah kita ya. Kalau tidak ada kebangkitan Kristus, maka ya kita tidak akan beribadah seperti ini. Kita tidak akan beribadah di hari Minggu. Kemudian kepenuhan Roh Kudus ya. Jadi ya kebangkitan Kristus itu memberi pengharapan yang baru kepada kita ya. Jadi sehingga ketika kita punya pengharapan, ya di situ juga merasakan kebangkitan Kristus, di situ juga mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan bahkan dalam keadaan ketika kita berdosa pun, saya pribadi ya, kalau ya seperti mendengar atau bukan mendengar ya, ada teguran ya, kamu lagi berdosa, ayo segera bereskan. Di situ pun juga mengalami kuasa Roh Kudus yang bekerja ketika ada yang mengingatkan ketika kita jatuh di dalam dosa. Mungkin kalau mengingatkan dalam melakukan pekerjaan yang baik, kita pasti merasa sesuatu yang damai. Tetapi ketika diingatkan di dalam melakukan kesalahan, ya kita juga harus menerima bahwa disitulah Roh Kudus bekerja dan kita harus mendengar dan harus mau segera berbalik. Dan saya berharap ada datang dari gereja untuk mendoakan saya. Tapi Pak Romi waktu itu kesakitan sehingga tidak bisa datang. Jadi saat sakit sudah mengantarkan Pak Romi ke rumah sakit Malayani 2 hari. Ketika saya masuk rumah sakit sendiri, kemudian pas saya disoperasi, karena sakitan luar biasa, saya teriak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yang bermungkin saya orang Muslim semua. Terus saya berpikir, kenapa ya? Saya sendiri. Sudah saya Selain dari yang penjelasan dari Mbak Lomi, mungkin juga pendapat-pendapat atau penjelasan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu juga yang lain. Salah satunya juga kita tahu dalam iman itu mengenai cinta dan kasih kepada sesama juga ya Mbak. Kalau saya sendiri
ya mungkin ini bisa menjadi suatu suatu keterbukaan kita juga satu sama lain, bahwa saya melihat kalau di gereja kita sendiri itu kadang masih kurang masih kurang untuk kebersamaan maksudnya. Kita mungkin udah ada salah satunya dengan perjamuan kasih setelah selesai ibadah seperti itu, tapi saya kadang rasanya agak miris karena majelis itu pada di belakang semua, jadi kayak agak guyup juga ke jemaat seperti itu. Jadi saya merasanya kayak cinta dan kasih untuk sesama itu kayak agak kurang yang disebut bagian pemerhati, namanya pemerhati. Kalau saya bekerja di GKY selama ini ada yang khusus hanya pemerhati dia. Siapa tamu baru, memang di GKY itu ada formulir khusus disediakan PowerPoint, formulir sekaligus hadiahnya. Waktu mengikuti kebaktian yang bersangkutan oleh pemerhati, begitu misalnya pemerhati tahu itu baru sama sekali, langsung diberi itu, nulis, sudah itu diambil. Nah nanti diambil terus dititipkan ke majelis supaya nanti diwartakan itu bisa dibacakan sehingga mereka merasa disambut. Gitu. Ini solusi belum. Saya kira juga akhirnya ini juga menjadi kebangkitan kita untuk melayani dengan lebih baik lagi sehingga warga-warga yang baru merasa ada sambutan. Gitu. Nah ini solusi yang disampaikan oleh Bu Grace ini juga saya kira bagus sekali untuk diselesaikan di-sharingkan pada malam hari ini. Nah mohon itu mungkin di majelis ada tindak lanjut hasil sarjana ini membentuk tim pemerhati yang akan membuat catatan-catatan dan itu akan terekam akhirnya. Yang hadir orang tamu ini berapa, orang baru ini berapa, itu dalam 1 tahun akan terekam oleh gereja kita. Nah, saya kira itu masukan menguatkan apa yang disampaikan oleh. Bukan sebuah peristiwa saja. Oleh karena itu, biarlah keadaan di mana Roh Kudus menguasai hidup, pikiran, tindakan dan motivasi kita boleh mewujud dalam perilaku kita hari lepas hari. Kalau tadi disampaikan oleh Bu Lomi, ada 2 hal yang utama itu. Yang pertama adalah doa, lalu yang kedua firman Allah. Kita boleh meneladani dari Yesus ketika di Taman Getsemani juga mengandalkan doa sebagai tempatnya untuk berserah kepada Tuhan dan tetap percaya kepada Bapaknya dalam mengatasi segala kondisi, termasuk pada saat itu ketika akan menghadapi penderitaan. Kemudian dengan firman Allah, teladan yang Yesus sudah berikan juga kepada kita adalah ketika Yesus ada di berpuasa 40 hari dan menghadapi pencobaan, gitu ya. Yesus mengatasi segala pencobaan itu dengan pertolongan firman Allah. Tentu juga ada tokoh-tokoh Alkitab yang lain, gitu ya, yang tadi juga sempat disinggung, yaitu Ayub, kemudian Paulus yang tadi juga ayat Alkitabnya sudah disebutkan oleh Mas Ali. Jadi itu yang saya rangkum dari yang kita sharingkan diskusi bersama pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan nyanyi dulu satu lagu. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong
yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Baik, kita akan doa penutup dan juga doa untuk perjamuan kasih. Oke, jam 9 kami selesai sarasehan. Lanjut. Nikmati soto nih. Soto SSB. SSB.